Banjir merendam 4.800 hektar sawah di Kabupaten Muaro Jambi. 4 orang perwakilan pengacara Hotman Paris ditunjuk mengawal kasus kematian santri pondok pesantren di Tebo. Pertamina Jambi menambah ketersediaan gas LPG selama bulan suci Ramadan kali ini. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 18 Maret 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama yang sudah kami tayangkan di awal tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Fida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 6 kecamatan di kota Jambi masih terdampak banjir akibat luapan air Sungai Batanghari. Menyikapi kondisi itu, Wali Kota Jambi menyerahkan bantuan 117 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Hingga kini banjir akibat luapan Sungai Batanghari di kota Jambi masih belum surut. Ada 6 kecamatan yang masih terdampak banjir, di antaranya Kecamatan Pelayangan, Telanai Pura, Danau Sipin, Jambi Timur, Danau Teluk, dan Kecamatan Pasar Jambi. Meningkatnya debit air Sungai Batanghari membuat status banjir kembali naik ke status siaga 2. Menyikapi kondisi itu, Wali Kota Jambi menyerahkan bantuan 117 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. Banjir yang melanda 6 kecamatan di Kota Jambi ini telah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bencana banjir di Kota Jambi ini sudah berlangsung lumayan panjang. Sebenarnya kalau dibilang banjir, mungkin sebenarnya warga juga sudah siap karena yang terkena banjir luapan air itu adalah warga yang tinggal di bantaran sungai. Nah, karena kondisinya dalam minggu-minggu ini air terus naik setiap hari ada naik 2 cm, 5 cm, 7 cm, dan posisinya sudah di siaga 2 dalam 2 minggu ini. Sri Purwaningsih mengimbau agar masyarakat untuk tetap waspada terhadap meningkatnya debit air Sungai Batanghari, mengingat masih tingginya debit air sungai dan kiriman dari hulu sungai. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejak 3 bulan terakhir ini banjir merendam 4.800 hektar sawah di Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi ini tentunya membuat para petani terpaksa harus mengundurkan jadwal tanam padi. Musim tanam padi di Kabupaten Muaro Jambi seharusnya dilakukan pada Maret 2024. Namun kondisi persawahan tak ada hujan milik petani yang masih dilanda banjir sejak 3 bulan terakhir membuat para petani terpaksa menunda musim tanam menjadi bulan April. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Hortikultura, ada sekitar 4.800 hektar persawahan yang masih dilanda banjir, sehingga petani tidak dapat menanam padi maupun aktivitas lainnya. Diharapkan air segera surut pada akhir Maret mendatang agar para petani dapat melakukan penanaman padi di lahan persawahan mereka. Sekitar 4.000 lebih yang belum ditanam karena memang keadaan banjir ini. Tapi mudah-mudahan nanti pada periode mungkin di bulan 5 atau bulan 6 itu sudah mungkin turun ke sawah untuk para petani. Tercatat ada sekitar 100 hektar tanaman padi yang mengalami puso atau gagal panen pada musim hujan tahun ini. Di Kabupaten Muaro Jambi masih terdapat 25 hektar luas tanaman padi yang siap panen pada akhir Maret ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, 4 kuasa hukum dari kantor Hotman Paris 911 ditunjuk untuk mendampingi keluarga korban santri yang tewas di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pengacara ini akan mengawal proses hukum atas kasus yang dinilai lamban tersebut. Kantor Hukum Hotman Paris 911 akhirnya memberikan pendampingan hukum terhadap orang tua AH, santri yang meninggal di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Unit 6 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Hal itu dipastikan dengan ditunjuknya 4 orang perwakilan pengacaranya di Jambi. 4 perwakilan pengacara itu terbagi menjadi 2,
yakni 2 pengacara di Kabupaten Tebo dan 2 pengacara di Kota Jambi. Keempat pengacara ini nantinya akan mengawal proses hukum yang dinilai lambat karena telah 3 bulan sejak autopsi ulang jenazah AH. Kasus ini tak kunjung selesai. Kuasa hukum khawatir ada upaya penghilangan barang bukti dari para pelaku. Kami di sini mewakili dari kuasa Hotman 911, yaitu di situ ada 2 law firm. Law firm pertama kantornya Bang Hotman, law firm kedua ada kantornya Putri Maya Rumanti. Nah, di dalam 2 law firm itu kami berdua di sini mewakili salah satu pengacara yang berdomisili di Kota Jambi. Kuasa hukum berharap polisi segera melaksanakan proses rekonstruksi kejadian dan gelar perkara. Polisi diharapkan segera mengungkap tuntas kasus dugaan perundungan oleh senior di pondok pesantren. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tewasnya santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dipenuhi sejumlah kejanggalan. Kuasa hukum keluarga korban menilai kejanggalan tersebut merupakan bagian dari upaya mengaburkan barang bukti di balik tewasnya santri Ponpes. Kuasa hukum membeberkan sejumlah kejanggalan di balik tewasnya santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin berinisial AH. Kejanggalan tersebut dimulai dari penanganan jenazah pasca meninggal dunia. Menurut kuasa hukum, dari hasil otopsi ditemukan sejumlah patah tulang tengkorak dan rusuk pada korban. Sementara pihak pondok pesantren mengabarkan korban tewas akibat tersengat listrik berdasarkan hasil visum klinik Rimbo Medical Center. Selain itu, pihak keluarga dilarang ke pondok dan hanya menerima jenazah korban di rumahnya karena jenazah langsung dimandikan dan disolatkan. Namun saat membukakan kafan korban, pihak keluarga justru mendapati adanya darah dan luka lebam pada korban. Menurut kuasa hukum, rentetan kejanggalan tersebut dinilai bagian dari mengaburkan barang bukti dugaan penganiayaan pada korban. Pihak keluarga tidak yakin terhadap hasil visum tersebut yang dilakukan dokter klinik. 3 hari setelah laporan yang dilakukan oleh orang tua korban atas nama Saiful Harahap, dilakukanlah otopsi di tanggal 20 November. Dan hasilnya itu tadi sangat berbeda dengan visum yang dilakukan oleh dokter klinik, jauh berbeda. Sementara itu, Polda Jambi telah membentuk tim asistensi dalam penanganan kasus tersebut. Menurut polisi, saat ini sudah ada 47 saksi yang diperiksa, terdiri dari 36 santri, 9 pengurus pondok pesantren, dokter klinik Rimbo Medical Center, dan dokter forensik. Menurut Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Priyanto, kasus ini belum terungkap karena adanya kehati-hatian dari polisi dalam menangani kasus ini. Sebenarnya ini karena masih pendalaman para saksi ya, harus para penyidik tentunya harus teliti, detail dan harus jelas dan pasti ya. Jadi karena banyak yang diperiksa sehingga membutuhkan waktu ya. Sebenarnya tidak ada kendala, cuma dari tim penyidik Polres Tebo khususnya yang diasistensi oleh Treskrimum Polda Jambi harus benar-benar teliti sejelas-jelasnya. Sebelumnya, AH santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin meninggal dunia pada 14 November 2023. Awalnya, korban dikabarkan meninggal dunia akibat tersengat arus listrik di lantai 3 asrama Pondok Pesantren. Namun kejanggalan bermunculan sehingga keluarga melapor ke Polres Tebo dan dilakukan autopsi ulang pada 20 November 2023. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan pasokan gas LPG 3 kg mencukupi selama bulan suci Ramadan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun memastikan pasokan dan ketersediaan LPG bersubsidi ukuran 3 kg selama bulan Ramadan hingga Lebaran mencukupi, sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg selama 1 pekan terakhir saat ini sudah mulai teratasi. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, salah satu penyebab terjadinya kelangkaan LPG di pasaran karena adanya keterlambatan pengiriman pasokan dari Pertamina ke pihak PT, membuat persediaan gas LPG ukuran 3 kg menipis di tingkat agen dan pangkalan, sehingga harga di tingkat pengecer melambung. Bahril Bakri mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Pertamina Patraniaga Jambi, pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan tambahan kuota untuk melakukan operasi pasar guna memenuhi dan menjaga stabilitas LPG selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Beberapa hari ini gas LPG di beberapa tempat itu sangat langka ya, sangat kekurangan. Jadi ada beberapa masyarakat yang merasa kurang gitu, tidak menemukan gas LPG dan ini kami koordinasi dengan Pertamina, memang Pertamina sedikit agak terlambat menyalurkannya. Sepanjang tahun 2023, kuota LPG ukuran 3 kg untuk Kabupaten Sarolangun sebanyak 4.843 metrik ton dan tahun 2024 mendapatkan kuota tambahan sebesar 4.973 metrik ton, naik sebanyak 130 metrik ton. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Pertamina Jambi, saudara, menambah ketersediaan gas LPG. Penambahan kali ini tentunya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat selama bulan suci Ramadan. Untuk memastikan ketersediaan gas LPG subsidi 3 kg tetap aman selama bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri, Pertamina Patraniaga Jambi melakukan penambahan kuota gas LPG untuk didistribusikan ke masyarakat. Sales Area Manager Pertamina Patraniaga Jambi, Misbah, mengatakan, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Pertamina Jambi melakukan penambahan jumlah tabung gas LPG 3 kg untuk satu hari pendistribusian dengan jumlah 9.721 tabung gas LPG. Penambahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat selama bulan suci Ramadan, agar kebutuhan gas LPG subsidi tetap stabil. Komitmen untuk memastikan penyaluran energi baik produk BBM maupun LPG bagi masyarakat agar tetap aman, melakukan kunjungan secara langsung ke lembaga penyalur kami baik SPBU, agen LPG maupun pangkalan LPG yang ada di wilayah Jambi. Selain menambah ketersediaan gas LPG untuk memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan, Pertamina turut berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sepekan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terpantau mengalami penurunan yang dipicu melimpahnya pasokan dari petani. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni. Selamat sore Ilwan, bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat saat ini? Baik, terima kasih Amsol dan pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan, untuk harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang merah di pasar tradisional Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat ini terpantau mengalami penurunan. Di mana untuk saat ini di Kabupaten Kerinci, cabai merah dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp23.000 per kilogram. Sementara itu di pasar tradisional Kota Sungai Penuh atau tepatnya di pasar tradisional Tanjung Bajure, harga cabai merah dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram atau turun dari sebelumnya yang mencapai Rp80.000 per kilogram. Dan untuk bawang merah dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp28.000 per kilogram. Berdasarkan penjelasan para pedagang, penurunan harga ini sudah berangsur terjadi sejak 4 hari yang lalu.
Penurunan harga disebabkan oleh berlimpahnya pasokan cabai dan bawang merah dari petani dari dalam daerah. Menurut para pedagang, penumpukan pasokan ini disebabkan banyaknya petani yang saat ini memasuki masa panen. Sementara itu, untuk di tingkat pengepul atau pemilik gudang tempat petani menjual hasil pertanian mereka, nah para pengepul ini lebih memilih untuk menjual seluruh hasil pertanian mereka ke pedagang yang ada di dalam daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hal itu disebabkan rusaknya sejumlah akses jalan penghubung Kabupaten Kerinci dengan provinsi tetangga maupun kabupaten tetangga yang kerap memicu keterlambatan pengiriman hasil pertanian hingga mengakibatkan para pengepul ataupun pemilik gudang yang membeli hasil pertanian dari petani mengalami kerugian. Amsol. Ya. Lalu bagaimana dengan daya beli masyarakat setelah ada beberapa harga kebutuhan pokok yang mengalami penurunan ini, Ilwan? Nah, memang meski terjadi penurunan harga, namun para pedagang mengaku untuk daya beli masyarakat hingga saat ini memang masih relatif stabil, di mana para pedagang mengaku mereka mampu menjual hingga 300 kg baik cabai merah maupun bawang merah dalam satu hari, Amsol. Ya, bagaimana pemerintah memastikan agar kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh ini tetap stabil, terutama jelang Idul Fitri nanti? Nah, untuk memastikan ketersediaan ataupun harga kebutuhan pokok tetap stabil, pemerintah Kabupaten Kerinci sendiri bekerja sama dengan Perum Bulog juga sudah menggelar ataupun melaksanakan pasar murah di sejumlah titik pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kerinci. Nah, hal ini ditujukan untuk menekan harga ataupun memastikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga terus melakukan monitoring dan penindakan bagi pedagang yang melakukan penimbunan pasokan, sehingga harga dan ketersediaan bahan pokok baik menjelang maupun setelah Lebaran nanti dipastikan mencukupi bagi masyarakat, Amsol. Ya, baik. Terima kasih Ilwan Pasroni melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan selamat sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Batanghari memfasilitasi penyaluran 600 paket sembako murah. Penyaluran paket sembako murah itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga selama bulan suci Ramadan. Sebagai bentuk upaya dalam menjaga kestabilan harga sejumlah bahan pokok di pasaran, pemerintah Kabupaten Batanghari memfasilitasi penyaluran bahan pokok murah yang disediakan pemerintah Provinsi Jambi. 600 paket bahan pokok itu terdiri dari beras 5 kg, gula pasir, serta minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga Rp64.000 per paket dari harga normal Rp114.000. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara, mengatakan untuk menjamin pembagian dapat dilakukan secara merata, pemerintah Kabupaten Batanghari membatasi jumlah pembelian, yakni satu orang hanya dapat mendapatkan satu paket bahan pokok. Selain itu, pembeli juga diwajibkan menunjukkan kupon pembelian yang telah dibagikan sebelumnya beserta KTP sebagai antisipasi adanya upaya dari pembeli yang berniat curang untuk mendapatkan lebih dari satu paket. Jumlahnya ada 600 paket yang terdiri dari ada beras 5 kilo, ada gula 1 bungkus, kemudian ada minyak sayur 1 bungkus. Semuanya 114.000, disubsidi 50.000. Program operasi pasar murah ini diharapkan sedikit membantu masyarakat dalam memperoleh barang pokok dengan nilai yang terjangkau. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mendorong OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menggelar bazar ataupun juga pasar murah. Kegiatan tersebut tentunya dilakukan untuk bisa mengendalikan angka inflasi. Menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi nomor 12 se-Indonesia untuk perhitungan bulan Februari, pemerintah Provinsi Jambi mendorong organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menggelar bazar maupun pasar murah bersubsidi.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pengendalian harga harus dilakukan pemerintah untuk memastikan penanganan inflasi dapat berjalan baik. Melalui bazar maupun pasar murah, pemerintah akan melakukan intervensi dengan memberikan subsidi sebesar Rp50.000 untuk sejumlah paket komoditas bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Langkah tersebut ditargetkan dapat berjalan efektif untuk mengatasi gejolak harga bahan pokok yang terjadi sejak Februari atau sebelum Ramadan. Bazar maupun pasar murah yang diselenggarakan secara bergantian dan berkesinambungan oleh masing-masing OPD diharapkan dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi pasokan kebutuhan bahan pokok. Strategi ini diyakini mampu mengendalikan angka inflasi daerah yang terjadi akibat kurangnya sejumlah pasokan bahan pokok akibat kondisi cuaca dan bencana banjir. Kami berharap di Maret bisa ditekan kembali ya, sesuai dengan target nasional di posisi 2,5% karena inflasi kita di posisi 3,1-3,2 itu ranking ke-12 dari 38 provinsi. Pada perhitungan bulan Februari, inflasi Provinsi Jambi berada di angka 3,19% dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni Kabupaten Kerinci dengan angka 3,51%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno mendorong pelaku UMKM di Kota Jambi untuk lebih baik. UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi karena menciptakan 97% peluang kerja untuk masyarakat. Usaha mikro kecil menengah UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri secara perorangan atau kelompok. UMKM menjadi salah satu peluang usaha masyarakat dalam mengembangkan ekonomi untuk meraih keuntungan. Selaku kementerian yang menaungi ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendorong UMKM untuk lebih berkembang. UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi karena menciptakan 97% peluang kerja untuk masyarakat. Hal itu dikatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi. Sandiaga Uno menjelaskan UMKM secara tak langsung berperan dalam mengurangi angka pengangguran dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Mikro kecil menengah, 65% dari ekonomi kita adalah UMKM, dan ternyata UMKM juga membuka kesempatan kerja 97%. Jadi dari kerja sekarang gampang atau susah? Susah? Ada UMKM yang menciptakan lapangan kerja. Sandiaga Uno minta pemerintah daerah untuk mendukung dan meningkatkan pemberdayaan UMKM dengan mengenalkan produk-produk UMKM lokal ke tingkat nasional. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, aktivitas di Terminal Alam Barajo saat ini kembali normal pasca libur panjang menyambut bulan suci Ramadan. Tak hanya itu saja, tapi harga tiket bus antar kota antar provinsi juga kembali normal. Setelah sebelumnya harga tiket bus akap naik saat libur menyambut bulan suci Ramadan, kini harga tiket bus akap kembali normal. Turunnya harga tiket bus berlaku sejak 11 hingga 12 Maret lalu. Meski harga tiket kembali normal, namun tak mempengaruhi jumlah penumpang bus. Di salah satu PO, penumpang bus akap tujuan Jambi Jakarta dan Jambi Bandung terpantau sepi. Penumpang sejak pagi hari berada di PO menunggu kedatangan penumpang bus lainnya untuk keberangkatan. Pengelola PO Bus Rangga mengatakan, biasanya dalam satu hari pihaknya memberangkatkan 2 armada. Namun karena sepinya penumpang, pihaknya hanya memberangkatkan 1 armada. Meski telah menurunkan harga tiket, namun jumlah penumpang hanya 10 hingga 15 orang setiap harinya. Hari ini masih sepi, karena kan belum ada hasilnya, dan juga anak-anak sekolah juga belum libur. Rata-rata dalam sehari berapa, Bang? Kalau hari biasa kita satu hari 2 mobil kan, untuk urusan Bogor sama Bandung. Jadi kita gabung mau nggak mau kan, ya kita jalan dulunya. Jumlah penumpangnya kisaran berapa, Bang? 10 sampai 15.
Rangga memprediksi lonjakan penumpang akan kembali terjadi pada 7 hari jelang Lebaran Idul Fitri. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri membuka gebiar Kampung Ramadan. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri membuka gebiar Kampung Ramadan. Dan pada kegiatan kali itu turut diserahkan paket bantuan untuk anak yatim dan juga fakir miskin. Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun Microfinance untuk pertama kalinya menggelar gebiar dan festival Kampung Ramadan. Ketua Basnas Kabupaten Sarolangun Ahmad Zaidan mengatakan, gebiar Kampung Ramadan dilakukan untuk membangun silaturahmi agar terciptanya kolaborasi dan pemberdayaan pelaku ekonomi. Kegiatan yang digelar di Masjid Raya Al-Falah Pasar Sarolangun ini diharapkan dapat menjadi momentum dan membawa keberkahan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Kampung Ramadan tidak hanya menyediakan kuliner Ramadan khas Sarolangun, namun juga digelar berbagai perlombaan dan festival, seperti lomba azan tingkat skala dasar serta tahfiz Quran 30 juz. Pada kegiatan itu turut diserahkan bantuan uang tunai kepada 60 anak yatim serta paket sembako kepada mustahik. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Basnas dalam memeriahkan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menjadi ajang yang tepat menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk berbagi kebahagiaan bagi anak yatim dan piatu serta masyarakat miskin dan lansia. Ada bazar ya, dari UMKM yang ada di Kabupaten Sarolangun di lingkup kita, kegiatan ekonomi ya. Dan selain bazar ada lomba-lomba, Pak. Ada lomba pidato yang diikuti oleh anak SD ya. Kami masih menunggu para pesertanya, sekarang sudah ada terdaftar beberapa orang. Ada lomba tahfiz juga, yang 30 juz kata Pak Zaidan. Bahril Bakri mengajak seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dan mendaftarkan diri sebagai peserta dalam berbagai cabang lomba dan festival lainnya yang akan berlangsung hingga 24 Maret mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Asraf menggelar safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Asraf mengajak masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai Islami yang luhur dan menjaga situasi selama bulan Ramadan agar tetap kondusif. Pemerintah Kabupaten Kerinci melaksanakan kegiatan safari Ramadan yang bertempat di Masjid Al-Muttaqin, Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Penjabat Bupati Kerinci, Asraf mengatakan, kegiatan safari Ramadan yang rutin dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kerinci merupakan wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah daerah agar terjalin ukhuwah Islamiyah. Asraf juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif selama bulan Ramadan, terlebih pasca pemilihan umum serentak dan menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Alhamdulillah pada tanggal 14 Februari 2024 itu sudah kita jawab bahwa pemilu di Kabupaten Kerinci terlaksana dengan aman, nyaman, dan sukses. Jadi kami betul-betul bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Lubuk Nagodang ini dan Kabupaten Kerinci secara umum. Dan itu dibuktikan tidak adanya pemilihan suara ulang di Kabupaten Kerinci. Pada safari Ramadan ini, Asraf juga menyerahkan bantuan dari CSR Bank Jambi untuk pembangunan Masjid Al-Muttaqin dengan total Rp7.500.000. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi membuka Festival Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Festival Arakan Sahur yang telah menjadi tradisi masyarakat Kota Kuala Tungkal ini juga masuk dalam karisma event Nusantara.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pariwisata di Provinsi Jambi berkembang pesat. Salah satunya adalah Festival Arakan Sahur yang telah menjadi tradisi tahunan masyarakat setiap bulan suci Ramadan. Festival Arakan Sahur menjadi daya tarik event pariwisata religi, baik untuk di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index 2023, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata rumah muslim terbaik di dunia. Posisi itu tentu menjadi festival Arakan Sahur akan dilirik oleh wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Turki, Brunei Darussalam, dan negara Islam lainnya. Festival ini akan menjadi tulang punggung destinasi wisata halal Indonesia. Peserta Arakan Sahur ini terus terang saya sangat kagum melihat penampilan dari adik-adik dari tadi Masjid Darussalam dan Hidayatul Muttaqin. Ternyata ini kelasnya memang boleh saya sebut sebagai sudah masuk ke nasional dan internasional. Dalam beberapa tahun ke depan ini akan terus kita promosikan sehingga Festival Arakan Sahur akan menjadi daya tarik wisata religi kebanggaan Indonesia dari Provinsi Jambi dan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Kuala Tungkal. Kita harapkan ini bisa terus dikembangkan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Selamat Pak Gub, Pak Bupati dan semua yang telah hadir di sini. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi akan tetap mendukung agenda Festival Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui kegiatan kali ini, sektor ekonomi masyarakat meningkat melalui kunjungan wisatawan. Baik, saya terima kasih banyak atas hadirnya Pak Menteri di sini pada malam hari ini. Dari sore tadi, ini pertanda bahwa saya dengan Pak Bupati ditantang beliau untuk lebih serius lagi dalam mengelola perwisata ini. Apalagi yang tumbuh dari masyarakat, yang perlu kita angkat. Nah ini contohnya Festival Arakan Sahur ini. Saya kira kami dengan Pak Bupati akan terus berkolaborasi agar Jambi, Tanjabar lebih dikenal oleh dunia luar. Insya Allah juga nanti akan mendunia, insya Allah. Terima kasih media semua Pak Menteri, dan kami berharap Pak Menteri terus membina kami agar ke depan kami bisa bersinergi dengan seluruh jajaran dan Jambi bisa masuk nanti ke dunia nantinya, insya Allah. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat mengatakan, setelah melalui perjalanan panjang, Festival Arakan Sahur menjadi salah satu dari 110 karisma event nasional di tahun 2024. Festival Arakan Sahur yang diikuti 16 orang peserta ini diharapkan mampu mengangkat potensi-potensi daerah, terutama untuk sektor UMKM. Ya, terima kasih. Kami mengapresiasi Pak Menteri hadir ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya ke Kuala Tungkal, karena Arakan Sahur ini merupakan keunikan dan kekhasan masyarakat kita, sekaligus juga kearifan lokal pada kita yang sejak dulu diwariskan oleh guru kita, orang tua tenggara kita, ya, yang merupakan salah satu sisi keagamaannya, agar orang-orang tua kita, ya, masyarakat Muslim khususnya dapat makan sahur, bangun sahur dengan Arakan Sahur ini. Nah, oleh karena itu, dengan kekhasan dan keunikan ini dan sekaligus juga merupakan kearifan lokal. Nah, mudah-mudahan ini terus kita bina. Kami berterima kasih Pak Menteri, Pak Gubernur, yang mudah-mudahan selalu berkolaborasi sehingga insya Allah terus kita kemas potensi-potensi lokal anak-anak kita luar biasa, dan kami sangat mensupport agar mereka terus kembang, membina kreasi inovasi hingga menjadi sebuah khazanah yang luar biasa. Apa yang diharapkan Pak Menteri tidak hanya pada level nasional, tapi mudah-mudahan juga menjadi internasional. Ada banyak momen pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menarik wisatawan untuk berkunjung, melakukan perjalanan wisata di bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Di antaranya adalah Festival Arakan Sahur dan juga objek wisata hutan mangrove. Dedi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sebanyak 411 siswa MAN 2 Kota Jambi mengikuti asesmen madrasah mulai dari 18 Maret hingga 27 April 2024. Menariknya, pelaksanaan ujian akhir berbasis Android smartphone ini diklaim mempermudah dalam pengawasan dan pengolahan data nilai ujian siswa.
MAN 2 Kota Jambi menerapkan berbagai inovasi dalam dunia pendidikan. Salah satunya ujian berbasis Android smartphone yang diterapkan di sekolah pada ujian akhir madrasah atau yang sekarang disebut asesmen madrasah. Aplikasi tersebut diklaim mempermudah dalam pengawasan dan pengolahan data nilai ujian siswa. Asesmen madrasah berbasis Android smartphone yang dimulai 18 Maret hingga 27 April 2024 ini diikuti 411 siswa kelas 12. Siswa tersebut terdiri dari 3 jurusan, yakni IPA 179 orang, IPS 128 orang, dan ilmu keagamaan 102 orang siswa. Ada 3 jenis soal yang harus dikerjakan para siswa dalam waktu 90 menit. Namun penentuan kelulusannya tetap berdasarkan hasil rapat majelis guru. Kepala Sekolah MAN 2 Kota Jambi, Ambok Pera Afrizal mengatakan, ujian menggunakan gadget atau gawai ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Pihak sekolah juga memfasilitasi siswa untuk ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di MAN 2 Kota Jambi. Dengan harapan para siswa mampu mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Harapan kita bisa lulus 100% sebagaimana sebelumnya, dan juga harapan kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah bersama para waka dan juga pembina untuk melaksanakan siswa kita untuk mengikuti perguruan tinggi, kita laksanakan dengan UTBK. Sehingga nanti harapan kita siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit. Dulunya ada yang dari UI, ada ITB, dan bahkan ada di perguruan tinggi di luar negeri. Maka harapan kita tahun ini juga bisa diterima oleh siswa kita sehingga dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Selama ujian akhir atau asesmen madrasah di MAN 2 Kota Jambi berlangsung, untuk sementara siswa kelas 10 dan 11 diliburkan karena seluruh ruang belajar digunakan untuk asesmen dan sebagian ruang kelas lagi sedang dalam proses pembangunan. Pihak sekolah menargetkan pada 1 April 2024, siswa MAN 2 Kota Jambi yang sebelumnya belajar secara daring dipastikan belajar tatap muka di sekolah. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Masjid Agung Pondok Tinggi di Kota Sungai Penuh tetap kokoh meski berusia seabad lebih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pembukaan aktivitas angkutan batubara melalui jalanan umum untuk rute Sarolangun menuju TUKS di Batanghari akan diputuskan oleh pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan hasil dari rapat evaluasi. Nasib operasional angkutan batubara di jalanan umum khususnya untuk rute Sarolangun menuju terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS di Batanghari akan diputuskan pemerintah Provinsi Jambi usai rapat evaluasi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang juga merupakan Ketua Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Penegakan Hukum Batubara, Sudirman mengatakan pembukaan aktivitas bongkar muat batubara melalui jalanan umum akan ditentukan berdasarkan hasil rapat. Prinsip-prinsip pembukaan kembali jalur darat yang tidak boleh menyebabkan kemacetan lalu lintas akan menjadi pertimbangan mendasar keputusan tersebut. Pemerintah minta para pengusaha tambang maupun pihak transportir dan TUKS untuk membenahi alur distribusi saat masa evaluasi. Jaminan kepatuhan pelaksanaan aturan baik jam operasional hingga jumlah angkutan akan menjadi kunci keberhasilan kerjasama yang baik operasional jalur darat. Selain pelaksanaan aturan, jumlah personel Satgas Pengawasan yang tergabung dari berbagai unsur akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Kalau misalnya ada kekurangan, nanti dievaluasi begitu. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi telah menghentikan masa uji coba pembukaan jalanan umum untuk aktivitas angkutan batubara sejak 14 Maret lalu karena menyebabkan kemacetan lalu lintas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menggagalkan peredaran 10 kg sabu asal Sumatera Utara. 2 orang kurir dan seorang otak peredaran barang haram tersebut ditangkap polisi. TB warga Pekanbaru Riau dan R warga Medan Sumatera Utara diringkus tim Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Kedua kurir ini ditangkap polisi di Jalan Patimura, Kota Jambi belum lama ini. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 10 kg sabu yang akan diedarkan di Kota Jambi. Dari pemeriksaan tersangka, diketahui barang haram tersebut didapat dari Medan, Sumatera Utara. Polisi kembali mengembangkan jaringan narkoba tersebut dan memburu otak peredaran narkoba. Polisi akhirnya menangkap seorang pria berinisial C. C terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah kejar-kejaran dengan polisi dan tertembak di bagian rahang. Dari pengembangan, polisi mengejar 20 kg sabu yang telah masuk ke Provinsi Jambi. Ada 2 tersangka. Tersangka TB ini orang Riau, satu lagi R orang Medan. Ya, diamankanlah barang bukti 10 kilo ini. Ternyata dari 10 kilo ini barang yang sudah masuk di Jambi ada 30 kilo. Jadi 20 sudah masuk ke Jambi, ini lagi masih dalam pengejaran tersangkanya, inisial S. Kemudian dari situ dikembangkan, dari 10 kilo ini dikembangkan. Dari mana ambil barangnya? Dan diambil barang ini di daerah Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen serba-serbi Ramadan. Saudara, Masjid Agung Pondok Tinggi merupakan salah satu masjid yang memiliki sejarah dan juga legenda di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Masjid yang sudah berdiri selama 149 tahun ini, saudara, memiliki arsitektur berbahan kayu dan tidak menggunakan paku besi, melainkan hanya dari pasak kayu. Inilah salah satu bukti sejarah peradaban Islam yang berada di Kota Sungai Penuh, Masjid Agung Pondok Tinggi yang berada di Kelurahan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, dibangun pada tahun 1874 Masehi. Masjid yang dibangun oleh masyarakat Pondok Tinggi secara swadaya tersebut memiliki cerita dan keunikan. Salah satunya bangunan masjid hanya berbahan kayu dan masih berdiri kokoh, tidak menggunakan paku besi, melainkan direkatkan hanya menggunakan pasak kayu. Arsitektur bangunan yang memiliki atap 3 tingkat 5 beruncing ke atas, ditambah tiang konstruksi kayu 4 songko guru atau tiang penyangga masjid terlihat masih asri dan masih indah. Demikian pula dengan ornamen-ornamen ukiran di sekeliling masjid yang merupakan motif khas kebudayaan Kerinci. Satu hal yang cukup unik dari Masjid Agung Pondok Tinggi adalah tempat muazin mengumandangkan azan bukanlah di lantai atau dekat mimbar. Lokasinya terletak di atas tiang utama masjid. Untuk sampai ke sana, seorang juru azan mesti menapaki tangga. Masjid Agung Pondok Tinggi ini sempat mengalami renovasi pada tahun 2015. Salah satunya, atap yang sebelumnya ijuk telah diganti dengan seng. Masjid Agung Pondok Tinggi ini selalu dipadati jamaah ketika sholat wajib 5 waktu dan peringatan Hari Besar Islam serta di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, kegiatan sholat tarawih, tadarus dan berbuka puasa juga tetap digelar. Karena memiliki sejumlah keunikan, masjid ini dijadikan sebagai tempat objek wisata religius dan penelitian yang selalu dikunjungi warga dari berbagai daerah di dalam negeri maupun luar negeri. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, es buah menjadi menu pilihan favorit warga sebagai hidangan untuk berbuka puasa di pasar Ramadan. Dalam satu hari, pedagang dapat menjual 420 bungkus es buah. Menu takjil di Pasar Beduk Pasar Baru, Kota Bangko, Kabupaten Merangin yang masih diburu masyarakat yakni es buah. Es buah memang dikenal sebagai takjil paling favorit warga Kota Bangko. Sebab es manis yang menyegarkan ini selalu laris manis. Pedagang es buah Yati mengaku, setiap Ramadan mereka selalu berjualan es buah di Pasar Beduk. Dalam satu hari, pedagang dapat menjual 420 bungkus es buah. Satu boxnya itu sekitar 70 bungkus ada.
Berarti dikali 6 box. Berapa itu? 10 dikali 4. 6 box berarti? Iya, 6 box. Itu habis? Alhamdulillah habis sekitar. Salah seorang warga, Jendri Irawan, mengaku memilih es buah untuk berbuka puasa karena rasanya yang segar dan diyakini dapat membantu menjaga kebugaran. Alhamdulillah barusan kita sudah beli es buah. Es buah, berapa harganya Pak? Harganya lumayan murah sih, 5.000 cuma. Gimana rasanya Pak? Alhamdulillah rasanya sangat melepas dahaga saat kita bulan puasa. Harga es buah sangat terjangkau karena satu bungkus hanya dihargai Rp5.000. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPOM mengingatkan pengawasan ke setiap pasar beduk yang ada di Provinsi Jambi. Pengawasan tersebut dilakukan tentunya sebagai salah satu upaya untuk bisa mencegah dijualnya makanan cepat saji yang mengandung boraks maupun juga formalin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kami saat ini sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Selamat sore Joko, apakah sejauh ini sudah ditemukan makanan ataupun juga takjil yang mengandung formalin ataupun juga boraks, Joko? Oke, baik, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa selama bulan Ramadan ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi atau BPOM itu melakukan uji sampel atau pengawasan terhadap makanan atau minuman yang dijual di pasar beduk. Karena makanan tersebut dijual dengan atau makanan tersebut itu makanan cepat saji yang dikhawatirkan menimbulkan berbahaya karena mengandung bahan-bahan berbahaya seperti borak ataupun formalin. BPOM melakukan uji sampel di Kota Jambi pada awal bulan Ramadan kemarin. Mereka melakukan uji sampel ini untuk melindungi masyarakat Kota Jambi yang berbelanja di pasar-pasar beduk karena pada pasar beduk itu selalu ramai yang dikonsumsi masyarakat sehingga perlu adanya antisipasi dan waspada untuk menciptakan kesehatan masyarakat dari segi makanan. Uji sampel ini juga telah dilakukan sejak awal Ramadan kemarin, namun berdasarkan dari laporan Kepala BPOM Provinsi Jambi, Veronica menyebutkan sampai detik ini belum ditemukannya makanan atau takjil yang mengandung bahan-bahan kimia. Dengan demikian, takjil atau makanan yang dijual di pasar beduk di Kota Jambi saat ini relatif aman dan layak untuk konsumsi. Demikian, Siska. Baik, Joko, kalau tadi di Kota Jambi, apakah sejauh ini BPOM juga sudah melakukan pengawasan terhadap uji sampel takjil ataupun juga makanan-makanan lainnya di selama bulan suci Ramadan ini di kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi, dan apakah sudah ada laporan terbaru, Joko? Ya, baik, dari laporan terbaru yang saya terima pada sore ini dari Kepala BPOM Provinsi Jambi yang mereka turun langsung ke kabupaten kota. Pada hari ini mereka terjun langsung ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan pemeriksaan uji sampel. Dari hasil sementara masih belum ditemukannya makanan atau minuman takjil yang mengandung bahan kimia seperti borak ataupun formalin. Demikian, Siska. Baik, jika nantinya ketika BPOM mengambil uji sampel dan ditemukan adanya makanan ataupun juga minuman yang mengandung formalin, begitu apa yang akan dilakukan oleh BPOM sendiri, Joko? Ya, tentunya jika ditemukan makanan yang mengandung bahan kimia tersebut, BPOM akan melakukan langkah-langkah cepat dalam penanganan hal tersebut. Salah satunya membawa sampel makanan tersebut ke BPOM Provinsi Jambi untuk dilakukan uji lagi dengan alat-alat khusus yang dimiliki oleh BPOM Provinsi Jambi. Kemudian jikalau memang ditemukan bahan tersebut, bahan kimia, maka pihaknya akan melakukan penyelidikan kepada sejumlah pedagang dari mana mereka mendapatkan bahan-bahan kimia tersebut. Kemudian juga mereka BPOM memberikan edukasi kepada para pedagang tentang bahayanya bahan kimia atau makanan yang mengandung bahan kimia borak ataupun formalin bagi kesehatan masyarakat. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Joko Prasetyo, kontributor TVRI Jambi, melaporkan langsung terkait dengan
selama bulan suci Ramadan kali ini. Terima kasih Joko, selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi lainnya. Bulan suci Ramadan mengalirkan berkah bagi penjual Al-Quran dan juga peci yang ada di kota Jambi. Para pedagang merasakan peningkatan dari penjualan yang mencapai 50% lebih. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Tak hanya kebaikan, namun juga mengalirkan berkah dan rezeki bagi para pedagang. Salah satunya pedagang peci dan Al-Quran di Pasar Bata, Kota Jambi. Pada Ramadan ini, pedagang mampu meraup keuntungan dibanding penjualan sebelum Ramadan. Pedagang peci dan Al-Quran, Alwi mengatakan, tingkat penjualan Al-Quran dan peci meningkat 50% hingga hari kelima Ramadan. Hampir setiap harinya banyak masyarakat yang datang untuk membeli Al-Quran dan peci. Selama Ramadan ini, terutama di Al-Quran adalah peningkatan jual belinya karena masyarakat masih banyak minat untuk baca Qurannya. Pertama sekali di bulan Ramadan dikuatkan atau dibasar pahalanya untuk membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini lakunya meningkat. Tapi sudah mendekati 10 awal Ramadan ini kembali turun lagi. Mungkin 10 pertengahan insya Allah mungkin bisa meningkat lagi. Diprediksi penjualan Al-Quran dan peci akan kembali meningkat pada 2 minggu jelang Lebaran. Pasalnya banyak masyarakat yang membutuhkan peci untuk sholat Idul Fitri. Joko Adlite, VRI Jambi melaporkan. Sampai di sini, saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.